Iye, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yaitu PSBB pemasukan sedikit berharapnya banyak. Subhanallah ya. Ini berikutnya ini Ustadz Abi Maki ini kita langsung aja ngobrol-ngobrol soal bagaimana soal rizki nih ya membuka pintu-pintu rizki Masya Allah. Nah Abi ini bagaimana sih cara agar kita ini bisa membuka pintu-pintu rizki kita yang lain mungkin ya di saat pemasukan kita lagi seperti ini mungkin kita bisa mencari di bidang kita yang lain nih Bi. Nah ini bagaimana nih caranya Bi menjemput rizki itu sendiri silakan Iya, Abi. bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini kata-kata yang sangat luar biasa dalam suasana seperti ini. Bagaimana cara untuk menjemput atau mengambil rizki yang Allah siapkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten ada kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan para ulama salafus saleh. Kita hidup di muka bumi ini bukan untuk sibuk mencari rizki. Tapi sibuk untuk menghabiskan rizki. Itu kata-katanya ya. Kita di dunia ini bukan sibuk mencari tapi sibuk menghabiskan rezeki. Karena rezeki sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang harus kita sibukkan di dunia ini adalah ibadah. Dan mencari rezeki bagian daripada ibadah. Iya, mencari itu bagian daripada ibadah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah itu. Nah, salah satu ibadah ya di antaranya mencari rezeki. Dan kita sibuk menghabiskan rizki yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada perkataan yang luar biasa ya. Yang pertama yang harus dilakukan untuk membukakan pintu-pintu rizki yang Allah berikan kepada kita. Membukakan pintunya. Di antaranya adalah punten. Kalau bisa sedekah. Sedekah itu luar biasa membuka pintu rizki yang sangat luar biasa sekali. Sedekah, iya. Makanya kalau Mas Ipo itu kata-katanya kuncinya ya rizki terbuka ya sedekah. Masya Allah luar biasa. Kata-kata yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwal. Dan ini Rasulullah mengatakan kalimatnya. Kalimat yang sangat indah. Mana kosomalun min sedekah. Tidak akan pernah harta itu berkurang kalau dengan sedekah. Masya Allah ini dia. Lalu selanjutnya yang kedua dengan kata-katanya al-amalu was-sa'yu. Kerja dan usaha. Bukan hanya saya udah kerja tapi usaha belum. Kadang-kadang orang sudah mentok di kerja tapi belum usaha. Iya, orang dapat rizki kan Allah sudah takdirkan memang. Tapi cara mendapatkannya akan bernilai plus dan tidak bernilai. Contoh, ada dua orang sedang berdebat. Dia bilang mengatakan, ayo kita cari rizki. Enggak, saya mau duduk di sini aja. Nanti rizki sudah ditentukan. Saya mau kerja karena saya harus mencari rizki. Satu pergi, satu tidak. Satu kerja mendapatkan rizki. Setelah dia kerja dapatlah beberapa mangga. Ya, dia bilang mengatakan, aduh nggak enak ya saya makan sendiri mangga tapi teman saya enggak yang di rumah itu. Akhirnya dia datang. Dikasihnya, nih mangga buat kamu. Nah kan saya dapat kerja, saya dapat mangga satu nih. Dia bilang, saya nggak kerja juga dapat mangga kan dari kamu. Iya memang dua-duanya dapat tapi di mata Allah beda. Yang ini dengan usaha dan kerja dapat mangga. Ini tidak usaha tidak dapat mangga. Tapi dua-duanya sudah ditakdirkan oleh Allah rizkinya. Tapi dia bernilai ibadah, dia tidak punya nilai ibadah. Nah sekarang tinggal diceknya demikian saja. Ya, maka yang pertama itu dengan mengatakan tadi, Masya Allah, sedekah perbanyak. Yang kedua bukan hanya sedekah, tapi apa? Jadi usaha yang sangat luar biasa. Dan yang ketiganya para ulama mengatakan punten istighfar perbanyak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terlalu banyak ayat yang mengagungkan tentang istighfar. Sampai kalimat yang sangat indah, ini istilahnya yang ada dalam ayatnya. Wa yumdidkum bi amwal, ya, wa banin. Jadi Allah akan berikan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Lalu bukan hanya amwal saja, banin anak-anak yang saleh, Masya Allah. Jadi coba perbanyak istighfar, istighfar, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari musim seperti ini, punten silaturahim. Bisa loh silaturahim dengan pakai WhatsApp sekarang, apalagi kemarin kita punten silaturahimnya kan tidak bisa jumpa ya. Tapi punten bagusnya ini kalau mau silaturahim pakai WhatsApp atau pakai apa, jangan diumumin, jangan kami sekeluarga. Jadi sama apa yang ke saya sama Ustadz Maulana sama Ustadz sama-sama aja, semua sama bahasanya ya. Broadcast itu. Jadi bila perlu dengan mengatakan assalamualaikum saya adalah fulan, pakai voice note itu jauh lebih jelas dalam hatinya. Kenapa? Dia silaturahim dikhususkan. Maka orang yang bersilaturahim demikian Allah bukakan pintu rizkinya. Iya, kalau kemarin cuma broadcast saja berubah, sekarang masih ada waktu.
Ibarik. Jadi harus disebutin namanya. Iya, itu lebih hebat lagi. Saya sekeluarga mengucapkan minal aidin untuk keluarga. Jadi sebutin Sebutin namanya. lama, enak, lebih enak. Kalau minal aidin wal faizin untuk semuanya, Iya. semuanya sama semua. Semuanya Masya Allah. kurang sak. Luar biasa. Terima kasih banyak Abi Maki ya. Baik. Sekali lagi jamaah sedekah, Iya, sedekah, perbanyak usaha, perbanyak istighfar dan perbanyak silaturahmi. Tadi kata Abi luar biasa. Ingat jangan broadcast ya jamaah ya. Teruntuk khusus loh Masya Allah. Ya ini berikutnya Ustadz Maulana. Ustadz ini tuh bagaimana sih cara seseorang nih ya. Allah. Ya tadi sebelumnya kan Abi Maki udah menjelaskan nih bagaimana Ya. kiat-kiat untuk membuka pintu rizki. Ya, Nah betul. ini berikutnya nih Ustadz, Ya. cara seseorang agar bisa menghilangkan rasa lelahnya nih pada Ya. saat lagi mencari rizki. Apalagi dengan bersusah payah nih. Nah ini bagaimana Ustadz Sebenarnya Maulana? kalau berbicara tentang menghilangkan kelelahan ketika kita berusaha atau bekerja, tidak ada orang tidak lelah. Orang makan aja capek, Punya. ngunyah kan? Jadi semua akan capek. Kalau berbicara capek, semua akan capek. Nah, kalau begitu gimana caranya supaya kelelahan ini hilang, berkurang, izin Habib Maki, izin Sesam. Nih buat semuanya tanpa menggurui. Yang pertama harusnya kita bersabar. Ketika kita bersabar kelelahan itu hilang. Karena menganggap segala sesuatu ada nilai pahalanya. Ada nilai kualitasnya. Ada nilai kemuliaannya ketika kita bisa bersabar melalui proses. Karena sebenarnya tadi orang bisa jadi dapat rezeki tapi proses menuju rezeki itu apakah dapat pahala atau tidak dapat pahala sama sekali. Saya menyambung dari pembicaraan Habib Maki yang luar biasa persoalan mangga tadi itu. Ya, jadi gitu. Apalagi harusnya niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan nilai pahala karena Allah supaya nilainya ibadah. Jadi kalau kita bekerja cuma aku bekerja supaya ini, berarti itu yang kau dapat. Tapi ketika orang bekerja ini karena Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala dari atas apa yang kau kerjakan. Ada orang bekerja, saya akan bekerja supaya saya tidak ngemis untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi ketika berkata, aku akan bekerja untuk membiayai sekolahnya anakku atau untuk keluargaku. Ini luar biasa, pasti nilai pahalanya beda lagi. Kalau dia berkata, saya bekerja supaya bisa mencukupi banyak orang. Membiayai banyak orang. Saya rasa lebih banyak lagi pahalanya. Karena bisa jadi kita tertidur di rumah, tapi orang yang kita kasih itu akan mendoakan kita. Itu luar biasa. Karena ada orang yang bergantung dari seseorang. Mohon maaf. Karena mohon maaf, pegawai dan pengusaha atau yang memiliki ownernya namanya, owner. Itu saya rasa kalau pegawai itu kan cuma buat dirinya, tapi owner buat orang banyak, mikirin orang banyak ini. Saya rasa lebih banyak pahalanya, makanya luar biasa kita harusnya juga menghibur para owner-owner ya. Apalagi bentuk kemuliaan dengan iman dan takwa. Sehingga lelah itu hilang karena menganggap ini adalah bentuk bagian daripada ujian dari Allah. Apalagi ada namanya menikmati dengan semangat. Orang bekerja semangat itu nikmat itu. Menikmati. Ada orang foto-foto dipaksa. Tapi ada orang bahagia, happy. Karena Anda tidak happy dan pasti sama aja. Lebih baik nikmati, bekerja dengan semangat. Jadi alhamdulillah saya masih ingat ya. Kalau dulu saya pergi berdakwah itu naik motor pasti ada apa lagi nih? Exit ya, ada ya supaya terhibur, menikmati. Nikmat itu luar biasa loh. Masya Allah ya. Ada proses menikmati, makan mangga lagi ya mangga ya. Diproses, dinikmati itu enak. Jadi sampai keluar keringat. sekali lagi ya Ustadz Ya. ya, itu ya kesabaran itu pasti harus kita Iya. tanamkan dalam hati kita. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan pasti tidak lain dari Pasti. kesabaran gitu ya. Iya, dan Masya niatkan Allah. adalah ibadah. Untuk ibadah. Supaya kelelahan itu hilang. Masya Karena Allah. ada nilai pahala di dalamnya. Sekali lagi semangat ya dalam Semangat. beraktivitas apapun. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana kiat-kiatnya. Ya berikutnya jamaah ini pasti sudah banyak yang rindu juga. Kita akan masuk ke segmen yaitu segmen Al-Quran Menjawab. Masya Allah. Ya langsung saja Ustadz Syam dan Ustadz Abi Maki silakan. Subhanallah, kata-kata yang terindah bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, nampak atau tidak nampak, tapi Allah sudah tentukan rizkinya. Allah sudah tentukan rizkinya, Allah sudah patok rizkinya, tidak ada yang berlebih dan tidak akan pernah ada yang terkurang.
karena rizkinya Allah yang mengatur, maka semua tidak pernah ada yang kecewa terhadap pembagian yang Allah berikan. Kenapa? Karena Quran menjawab tentang masalah rizki ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbah, tidak ada dabbah, tidak ada makhluk sekecil apapun, nampak atau tidak nampak, di dalam lautan ataupun di dalam tanah, semua telah terjamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia yang pandai bertasbih, pandai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka rizkinya itu pasti Allah berikan. Maka ibadah yang baik pada Allah, maka Allah akan berikan janji-janjinya berupa rizki yang tidak akan pernah terhitung. Lalu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hal yang terindah ketika untuk membukakan pintu rizki, menjatuhkan rizki, tubuh kita dihudani dengan rizki. Kata-kata yang indah dalam Al-Quran, ternyata Allah menyebutkan bukan rizki, tapi dikatakan barakah. Apa makna sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan barakah? Quran menjawab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allahu Akbar. Kata-kata yang indah. Seandainya penduduk bumi semuanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan sesungguhnya, takwa kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan ilmu Allah, dengan keikhlasan pada Allah, menjauhi larangan Allah dengan ilmu yang Allah berikan. Karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, aku akan bukakan rizki berlimpah di muka bumi ini. La fatahna alaihim barakat. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak mengatakan aku akan bukan rizki untukmu. Tapi Al-Quran menjawab kata-katanya. La fatahna. Aku akan berikan apa? Barokah. Kenapa? Karena ada rizki yang tidak barokah. Tapi kalau barokah itu ada rizki yang indah. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika mengharapkan rizki yang indah, iman, takwa, Allah taburi setiap makhluk yang ada di muka bumi dengan rizkinya. Tapi ingat, setan akan selalu menggodanya. Begitu rizki didapatkan, hati-hati tipu daya setan yang sangat mengerikan. Apa? Membuat manusia untuk terjebak dalam jebakan yang paling menyulitkan. Apa? Memubazirkan rizki yang dimilikinya. Memubazirkan harta yang dipunya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, indar, peringatan yang sangat tajam. Al-Quran menjabarkan dan Quran menjawab. Wala tubadzir tabdzira. Allahu Akbar. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Anda boleh menjadi orang beriman, Anda boleh sujud, Anda boleh bersyukur, Anda boleh melakukan apapun aktivitas yang Anda lakukan. Tapi ingat, jangan sampai Anda kemana-mana dengan menggandeng setan, menggandeng iblis. Dengan cara apa? Membazirkan harta yang dimilikinya. Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Posting sana, posting sini. Kenapa? Karena demi membazirkan harta. Boleh jadi saum Ramadan tuntas, taraweh laksanakan, sedekah dijalankan. Tapi ingat, berapa banyakkah yang Anda beli sekarang? Berapa banyakkah yang Anda koleksi sekarang? Justru membazirkan dengan apa yang Anda miliki. Dan ternyata Al-Quran mengatakan yang membazirkan itu adalah saudaranya setan. Bukan temannya, bukan familinya. Tapi saudara yang sangat dekat. Seakan-akan mengatakan Anda adik kakak dengan setan ketika mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Apa? Membazirkan harta. Dan ternyata ketika kita membazirkan harta yang kita miliki, ini termasuk daripada israf, berlebih-lebihan. Bahkan Al-Quran menjawab kata-kata yang sangat indah.
Apa Al-Quran menggambarkan orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam memberi, mengambil sesuatu? Quran menjawab. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wakulu washrabu. Minumlah, makanlah dengan apa yang ada di bumi ini. Silahkan, mau makan apa, beli apa silahkan. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Terkadang ingin nampak dirinya seperti apa, membeli itu, beli ini. Kenapa? Ingin nampak orang itu berlebih-lebihan. Kenapa? Ingin dilakukan oleh orang lain seperti dengan mengatakan, saya orang kaya, saya orang mampu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan pada Allah sebaik-baik apa yang kita miliki dan berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syed dan Ustadz Abi Maki. Ini Masya Allah ya dari Al-Quran menjawab ini jadi pembelajaran bagi kita semua agar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Ustadz Syam. Masya Allah. Siap. Bismillah. Bismillah ya. Iya. Ini luar biasa tadi dengar Al-Quran menjawab nih jadi Masya Allah ya, Allah. banyak banget Nikmat ilmu yang banget. udah kita dapat hari ini. Ya Ustadz, ini bagaimana cara kita menyikapi saat orang lain berharap sama kita. Dan di satu kondisi kita tidak ingin semua orang jadi minta-minta. Nah itu bagaimana Ustadz? Menghadapi orang yang datang kepada kita tapi terus minta-minta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul atau dinobatkan sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala salah satu perintah yang sangat dikukuhkan kepada baginda Nabi yaitu Qiyamul Lail, yaitu bangun malam, sholat malam. Ada rahasia di dalam Qiyamul Lailnya Rasulullah. Di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ilahi ridhaka matlubi. Ya Tuhan, ridhomu yang kuharapkan, ridhomu yang akan menjadi senjataku, ridhomu yang akan melindungiku. Kenapa? Karena Rasulullah bersiap di pagi harinya akan menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang jahat lainnya yang akan membunuh Rasulullah, yang akan menentang dakwah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang datang kepada kita? Maka yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mungkin Allah menakdirkan kita bertemu dengan seseorang tanpa alasan. Ada orang yang minta tolong kepada kita, boleh jadi memang rezeki mereka dititipkan Allah melalui kita. Ada orang yang datang minta bantuan kepada kita, boleh jadi rezeki mereka memang melalui kita dan itu adalah hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup mengurus makhlukmu. Aku bukanlah Tuhan, aku bukanlah orang yang mampu mengurusnya. Engkaulah yang mampu mengurus mereka ya Allah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang kedua adalah modalnya, menyikapi ketika ada orang yang datang minta tolong kepada kita, selalu mengingat bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu yang kita punya adalah milik kita seutuhnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam menjadi Sama-sama, pengingat Ca. bagi kita juga ya Ustadz Betul. ya, Masya Allah. Ya insya Allah setelah ini akan ada segmen baru yaitu Ensiklopedia Islam, nanti akan kita bahas dan kita juga akan doa bersama agar Indonesia bisa melewati segala masa sulitnya dikarenakan wabah corona ini dan diberikan keberkahan oleh kehidupan kita yang akan dipimpin oleh Ustadz Abi Maki. Jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah.